البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 78. Masuk ke kalam Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam mentadabburi perumpamaan tentang apa itu pokok yang bagus di dalam surat Ibrahim. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fashabbaha subhanahu wa ta'ala al-kalimatat thayyibah bisyajaratit thayyibah. Maka Allah yang maha suci lagi maha tinggi menyerupakan ucapan yang bagus dengan pokok yang bagus, pokok yang subur. Li'annal kalimatat thayyibah tusmirul amal sholih, karena ucapan yang bagus akan membuahkan amal sholih. Wasyajaratat thayyibah tusmirus samaran nafi'. Sementara pohon yang bagus, pokok yang subur akan membuahkan buah yang bermanfaat. Wa hadza zahirun ala qauli jumhuril mufassirin, dan ini jelas berdasarkan ucapan mayoritas para ahli tafsir, alladzina yaqulun al kalimatu thayyibah hiya syahadatu alla ilaha illallah, yang mana mereka mengatakan kalimat thayyibah adalah persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Fa innaha tusmiru jami'al a'malis sholihah, karena syahadat itu akan membuahkan seluruh amal soleh, al-zahirati wal batinah, yang nampak dan yang tidak nampak, hasilnya ada pada amal soleh. Adapun orang munafik, tatkala syahadatnya itu palsu, maka buahnya pun buruk. Fakullu amalin sholihin maradhiyin lillah, maka setiap amal soleh yang diridhoi oleh Allah, samaratu hadhil kalimah, dia adalah buah dari kalimat tadi. Wa fi tafsiri Ali bin Abi Thalhah Ani bin Abbas, dalam tafsir Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan kalimatun thayyibah di sini, walaupun kalau dalam ayatnya tentunya mansub ya, kalimatan thayyibah, syahadatu alla ilaha illallah, persaksian la ilaha illallah, kasyajaratin thayyibah, bagaikan pokok yang bagus, wa huwal mu'min, ini adalah perumpamaan seorang mukmin. Asluha sabit, akarnya itu kokoh, yaitu qaulu la ilaha illallah fi qalbil mu'min, ucapan la ilaha illallah di hati orang mukmin. Wa far'uha fis sama, cabang-cabangnya, ranting-rantingnya dan sebagainya itu ada di atas, tinggi di atas. Yaqul yurfa'u biha amalul mu'mini ila sama. Dengan kalimat thayyibah tadi, atau tafsirnya adalah yaitu dengan kalimat tauhid, amalan orang mukmin akan terangkat ke langit. Ya, kalau dia syirik atau tidak ikhlas, tentunya amalannya gugur, tidak terangkat kepada Allah Ta'ala, amalannya tertolak. Tapi tatkala tauhidnya benar, maka amalannya akan terus naik. Inilah untungnya kalau kita memiliki tauhid yang benar, dan sungguh jahat orang-orang yang menghalangi dakwah tauhid. Berarti merusak diri sendiri dan merusak masyarakat, menghalangi masyarakat dari sebab diterimanya amalan. Wa qala Rabi ibnu Anas, kalimatun thayyibah hadza masalul iman. Kalimat thayyibah ini permisalan untuk iman. Ini pendapat kedua. Pendapat pertama apa? Yaitu la ilaha illallah. Tapi intinya sama saja. Karena kita tahu iman yang tertinggi adalah al-imanu billah. Iman billah yang tertinggi adalah iman bi uluhiyatillah. Maka intinya sama.
Fal iman asyajaratut thayyibah. Maka keimanan adalah pokok yang bagus. Wa asluhas sabitul ladzi la yazul al-ikhlasu fih. Akarnya yang kokoh yang tidak hilang adalah keikhlasan di dalamnya. Wa far'uha fis sama khasyatullah. Cabangnya di atas itu adalah rasa takut kepada Allah. Ini tentunya contoh amalan adalah rasa takut kepada Allah. Wa tashbihu ala hadzal qaul ashah. Penyerupaan berdasarkan pendapat ini lebih tepat. Wa adharu wa ahsan, lebih jelas dan lebih bagus. Fa innahu subhanahu syabbaha syajarat tauhidi fil qalb bi syajaratit thayyibah. Karena Allah yang Maha Suci menyerupakan pokok tauhid di dalam hati dengan pokok yang subur, as-sabitatil aslu, yang akarnya itu kokoh, al-basiqatil fara', yang cabangnya menjulang, tinggi menjulang, fis sama, di atas, uluwan, yaitu sama ya, tinggi, allati la tazalu tu'ti samrataha kullahin, yang mana terus menerus pokok tadi memberikan buahnya di setiap waktu, selalu menghasilkan manfaat untuk kaum mukminin. Wa idza ta'ammalta hadat tashbih, dan apabila Anda merenungkan penyerupaan ini, kenapa? Allah besar accident tuh. Ayo juga. Allah besar. Yang melari. Ini badminton tahun 2016 tu. Itu doktor kata ada pasien dia. Dia jalan kaki je lah. Dia mula sakit lagi. 5 tahun tu, 5 tahun. Terus sekarang malam tak dapat datang. Masih ada sisa lagi ya macam itu ya. Jadi kena lagi hari. Ahad ni kena pergi KMC. Kalau KMC mahal. Tak boleh bayar. KMC apa tak dia punya dia ada Agreement. Lari. InsyaAllah kamu dia asik. menambah pahala insyaAllah. Tu rumah boring kan. Jadi boring lah. Kita dah biasa buat kan. Tapi tak payah memaksakan diri. Tapi boleh lah. InsyaAllah. Baik. Banyak 5 bulan. Lagi kan. Baik. Banyak sesuatu. Kemudian disebutkan di sini kata beliau, wa idza ta'ammalta hadat tasbih ra'aitahu mutabiqan li syajaratit tauhid. Dan apabila Anda merenungkan penyerupaan ini, Anda akan melihat dia itu sesuai dengan pokok tauhid, dengan pohon tauhid, as-sabitati ar-rasikhati fil qalb, yang kokoh, yang mendalam, yang yaitu rasikhah yaitu mendalam, tapi fi juga dalam ya, yaitu masuk ke dalam hati, masuk ke dalam jantung. Allati furu'uha minal a'mali sholihah, yang mana cabang-cabangnya yang berupa amal-amal soleh, as-sa'idati ila sama, yang naik ke langit. Ya, amalan dilaporkan oleh malaikat menghadap Allah, naik ke langit, karena Allah memang di sana. Wala tazalu hadhihi syajaratu tusmirul a'malas sholihah, dan terus-menerus pokok ini tadi membuahkan amal-amal soleh, kulla waqtin bihasabi sabatiha fil qalb, di setiap waktu sesuai dengan kadar kekukuhannya di dalam hati. Semakin pokoknya itu kokoh dan subur, sering disirami dengan ilmu, disirami dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, maka dia akan terus berbuah. Yang manfaatnya akan dirasakan oleh dia sendiri, juga dirasakan oleh masyarakat. Wa mahabbatil qalbi laha, sesuai dengan kadar kecintaan hati kepada pokok keimanan tersebut. Terkadang orang lama-lama merasa tidak lagi suka dengan pokok tauhid, akhirnya melemah, amalannya pun jadi melemah.
Tatkala pokoknya tidak lagi subur, maka buahnya pun menjadi berkurang. Bahkan boleh jadi pokoknya itu mati. Na'udzubillah. Sampai bahkan ada orang yang murtad karena dia menyia-nyiakan pokok keimanan yang sudah pernah dia tanam. Ini rugi besar. Wa ikhlasihi fiha, juga sesuai dengan kadar keikhlasan dia di dalamnya. Semakin ikhlas untuk Allah, semakin bagus buahnya dan semakin banyak buahnya untuk masyarakat dan umat. Wa ma'rifati bihaqiqatiha, juga sesuai dengan kadar pengetahuan dia tentang hakikat pokok keimanan tadi. Maka ini menunjukkan pentingnya untuk terus memperdalam ilmu tentang tauhid. Wa qiyamihi bihuquqiha, dan bangkitnya dia untuk memenuhi hak-hak dari pokok tadi. Perlu disiram, perlu juga diperhatikan. Mungkin ada rerumputan yang mengganggu tanaman tersebut, atau mungkin ada ulat, mungkin ada apalagi hewan-hewan yang mengganggu. Baik, atau mungkin cendawan, fungus atau racun-racun dan sebagainya. Perlu disiram, perlu diberi gizi yang bagus dan seterusnya. Wa mura'atiha haqqa ri'ayatiha, dan senantiasa merawat dengan sebenar-benar perawatan terhadap pokok tersebut. Baik. Faman rasakhat hadhil kalimatu fi qalbi, maka barang siapa kalimatut tauhid ini merasuk ke dalam hatinya atau jantungnya, bihaqiqatiha allati hiya haqiqatuha, dengan hakikatnya yang memang itulah hakikatnya, hakikat tauhid, yaitu hamba paham dia diciptakan untuk menyembah Allah, bukan malah untuk mengklaim dirinya adalah Allah. Na'udzubillah. Atau mengklaim, oh saya adalah wali tak perlu beribadah lagi, atau saya adalah entah siapa, tak tahu Nabi Khidir atau siapa. Nah, ini orang tak paham hakikat. Tetapi hakikat dia adalah hamba Allah, untuk menyembah Allah dia diciptakan di dunia ini. Nah, kalau dia paham itu, maka semakin bagus pokok yang dia miliki di dalam jiwa dia. Kita baca catatan kakinya. Qala al-mu'allif waffaqahullah, haqiqatut tauhid hiya nafyu jami'il ma'budat. Hakikat tauhid adalah meniadakan seluruh yang disembah, ma'isbatil uluhiyati lillahi ta'ala wahdah, disertai dengan penetapan uluhiyah hanya untuk Allah Ta'ala semata. Tak lagi menyembah yang lain, tak lagi meyakini yang lain itu punya keajaiban dalam artian kekuatan gaib dan seterusnya. Itu mungkin dari syaitan, tak perlu kita merasa gentar dengan dia. Qala al-Imam At-Turtusi rahimahullah, fa idza qultu la ilaha illallah, alam kultu atau kulta, tapi terkadang maksudnya mengajar ke murid berarti kulta. Maka apabila Anda mengatakan la ilaha illallah, nafaita ma la yajuzu fi sifatih, Anda meniadakan apa yang tidak boleh di dalam sifat Allah. Apa yang tidak boleh? Min syarikin fi ibadatih, berupa sekutu di dalam peribadatan kepada Allah. Ma'al iqrari bi annahul ilahu wahdah, disertai dengan pengakuan bahwasanya Allah itulah satu-satunya sesembahan. Baik, inilah makna la ilaha illallah. Yang lain ditiadakan. Sesembahan yang benar hanya Allah Ta'ala. Baik, sebagaimana dalam Ad-Du'aul Ma'sur karya At-Turtusi. Wa qala al-Qarafi rahimahullah, wal ilah al-ma'bud. Ilah artinya ma'bud, yang disembah. Ilah bermakna ma'luh, yang diibadahi. Ma'bud sama. Walaisal muradu nafyal ma'bud kaifakan, bukan yang dimaksudkan adalah meniadakan sesembahan siapapun dia. Kenapa? Liwujudil ma'budina fil wujud, karena di alam semesta ini yang disembah itu ada, banyak, kenyataannya ada. Dan bahkan banyak. Kalau asnam seperti patung-patung, buktinya ada, memang dia ada. Wal kawakib, bintang-bintang. Makanya kita tidak hanya mengatakan la ilaha illallah, yaitu tiada sesembahan kecuali Allah, tapi yang ditiadakan adalah yaitu sesembahan yang batil. Baik, seluruh sesembahan yang batil itu tidak ada, yang benar hanya Allah saja. Adapun sesembahan kenyataannya banyak. Bal sama sifatun mudmarah takdiruha la ma'buda mustahiqun lil ibadah
illallah. Bahkan di sana ada sifat yang disembunyikan. Sebagai apa? Yaitu sebagai khobar dari la. Kita tahu la nafiyah lil jins, dia punya isim dan dia punya khobar. Takdiruha, takdirnya ini la ma'buda mustahiqun atau la ma'buda haqqun. Ma'buda dia adalah mabni alal fath sebagai apa? Sebagai isim la. Kemudian khobarnya belum ada. Nah, khobarnya adalah mustahiqun atau haqqun. La ma'buda haqqun. Atau mustahiqun. Mustahiqun ini adalah memerlukan muta'addi. Maka dia muta'addi, memerlukan objek. Objeknya apa? Lil ibadah. Yang berhak untuk apa? Berhak untuk disembah. Illallah, kecuali Allah. Allahul jalalah, Allah sebagai badal. Badal dari khobar, yaitu mustahiq. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya ucapan Ahlus Sunnah wal Jamaah la ilaha illallah la ma'buda haqqun illallah ini bukan hanya ucapan Syekh Muhammad bin Abdullah An-Najdi, bahkan ini ucapan ulama-ulama dulu. Diambil dari apa? Al-Qur'an. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah itulah satu-satunya yang benar dan yang disembah selain Allah itu adalah batil. Memang sesembahan banyak, tetapi semuanya batil. Yang benar hanya Allah. Baik. Nah, makanya dari sini para ulama yang dulu pun sudah memberitahu makna la ilaha illallah bukan artinya tiada Tuhan, yaitu tiada pencipta kecuali Allah. Orang ahli jahiliyah pun tahu itu. Tapi kenapa mereka tidak menerima kalimat ini? Karena mereka tahu ilah artinya bukan pencipta. Ilah artinya adalah yang berhak disembah. Baik. Makanya Imam At-Turtusi telah menjelaskan itu tadi. Dan At-Turtusi itu tahun berapa? 500 Hijriah sebelum Imam Nawawi. Jadi ajaran ini sudah sangat lama. Sesuai dengan dalil Quran was Sunnah. Al-Qarafi ini adalah tahun 700-an. Baik. Kemudian kata beliau, waman lam yu'mir hadhihi sifah lazimahu ayyakuna tasyahuduhu kadziba. Barang siapa tidak meniatkan sifat tadi ketika bersyahadat, maka konsekuensinya persaksian dia adalah dusta. Apabila dia mengatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Jelas sesembahan itu banyak, tak mungkin semuanya adalah Allah. Tetapi apa? Maksudnya adalah tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Khobar itu wajib ada. Selesai dari Al-Dhakhirah fi Al-Fiqhil Maliki. Wa qala al-Khatib Muhammad Asy-Syarbini Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahkan Khatib Asy-Syarbini sendiri kita lihat kalau beliau seperti apa, dan beliau ulama tahun 900. Beliau adalah murid dari Ibnu Hajar, jauh sebelum Imam An-Najdi. Wa asyhadu ay a'lamu wa ubayyin. Ini makna tasyahud sebagaimana dijelaskan oleh Al-Jauhari di dalam As-Sihah fil Lughah. Tasyahud artinya adalah al-iqlam ma'al iqrar. Intinya sama di sini, a'lamu wa ubayyin. Saya tahu dan saya menerangkan. Menerangkan apa? La ilaha ay la ma'buda bihaqqin fil wujud. Di alam semesta ini tidak ada yang disembah dengan benar illallah, kecuali Allah al-wajibul wujud, yang wujudnya itu adalah wajib. Nih, bahkan ulama dari berbagai mazhab telah menetapkan itu. Tak perlu kita mendatangkan ucapan ulama Hanabilah ma'ruf. Mereka yang paling jelas mendakwahkan tauhid. Tapi kita sengaja menampilkan ulama-ulama yang dulu dari mazhab lain-lain dalam masalah fikih untuk menjelaskan ini bukan hanya ucapan baru yang dibuat-buat oleh Imam An-Najdi. Baik, kelengkapannya ini cuma nukil sedikit. Kelengkapannya telah ana sebutkan di dalam kitab yang lain, dalam kitab Syarah Kalimatit Tauhid, syarah hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ana nukilkan banyak sekali kalam ulama sebelum Imam Najdi tentang makna la ilaha illallah. Baik, kita kembali ke atas kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa tasafa qalbuhu biha. Dan hati dia memiliki sifat itu. Sifat apa? Yaitu tauhidullah. Tidak lagi tergantung pada yang lain. Tidak lagi takut kecuali hanya pada Allah. Tidak berharap kecuali hanya pada Allah. Semuanya hanyalah sebab yang memang Allah izinkan atau diketahui secara penelitian empirik.
Adapun kalau tidak ada dalilnya, dalil akli tak ada, dalil nakli tak ada, gimana kemudian kita mengatakan oh keris ini adalah sebab datangnya hujan? Ya tak boleh, itu syirik nantinya. Atau bahwasanya apalagi itu kita kebomoh adalah ikhtiar untuk mengembalikan anak yang hilang, tak ada, itu semua adalah syirik. Sesuatu yang bukan sebab jadi sebab. Tapi betul-betul hati dia memiliki sifat tauhid, hanya mentauhidkan Allah. Wan sabagha biha bi sibghatillah. Dia terwarnai dengan kalimat tauhid tadi, dengan celupan dari Allah, yaitu pewarnaan. Betul-betul seluruh jiwa raganya terwarnai dengan tauhid. Nah, yang seperti inilah maka syaitan enggan untuk menakut-nakuti. Orang banyak heran kenapa saya melihat hantu di pokok itu, atau saya melihat kuntil anak di mana mungkin di tiang situ. Sementara ahli tauhid jalan santai, tak takut, tak lihat aneh-aneh. Ya, karena Allah melindungi dia dan hatinya tidak diganggu dengan yang seperti itu. Tapi yang hatinya selalu ada ketergantungan pada yang lain, tidak menjadi ahli tauhid, dia akan lihat apa saja yang justru membuat dia jadi resah. Dan akhirnya rugi sendiri. Allati la ahsana sibghatan minha, yang mana tidak ada yang lebih baik celupannya, pewarnaannya daripada Allah. Fa'arafa haqiqatal ilahiyah, maka dia pun tahu hakikat ilahiyah. Allati yusbituha qalbuhu lillah, yang hatinya menetapkan itu hanya untuk Allah, bukan untuk wali-wali kutub, atau bukan untuk ghaus, ataupun untuk para abdal, atau apa saja istilah yang dibuat-buat itu. Wa yashhadu biha lisanuh, lidahnya bersaksi tentang itu. Wa tusaddiquha jawarihuh, anggota badannya juga bersaksi tentang itu. Wa nafatil kal haqiqah wala wazimaha an kulli ma siwallah, dia meniadakan hakikat tauhid tadi, hakikat uluhiyah dan konsekuensinya tadi dari seluruh yang selain Allah. Yang selain Allah adalah hamba seperti kita, tak perlu kita takut pada dia, tak perlu kita merasa tergantung pada dia dan seterusnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.